Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggriani Simaibang dengan MPM 191510484 dari kelas reguler 1, klaster 2, 5G, program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Triwulandari SEMAK. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi metode penelitian akuntansi dimulai dari bab 1, teori dan penelitian. Teori adalah ide atau pengetahuan tentang konsep yang saling terkait membentuk pengetahuan dari sebuah fenomena. Ciri-ciri teori: 1. Berisi asumsi sebagai pendahuluan skenario. 2. Menceritakan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada sebuah fenomena. 3. Terdiri dari konsep-konsep yang membentuk ide. 4. Ada hubungan sebab akibat di antara konsep. 5. Berisi konsistensi berpikir. 6. Layak untuk diuji dan dimodifikasi. 7. Meliputi kondisi ketidakpastian. Perkembangan teori induktivisme yaitu kombinasi penalaran induktif dan deduktif. Falsifikasi yaitu melalui proses trial and error. Research programmers yang dikemukakan oleh Lakator pada tahun 1994 yaitu 3 komponen program penelitian. A. Negative heuristic yaitu inti asumsi dan karakter pokok. B. Protective build yaitu hipotesis yang dapat diuji. C. Positive heuristic yaitu pemandu pengembangan program sesuai batasan negatif heuristik. Paradigma Kuhn yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1970 melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada tahap pre-normal science, hal-hal tersebut belum ada. Apabila terjadi anomali atau kejanggalan pada zaman paradigma yang telah dianggap sebagai normal science tersebut, maka terjadilah krisis hingga terjadi revolution dalam bidang sains yang bersangkutan. Hasil dari revolution tersebut adalah terbentuknya sains baru yang diterima sebagai normal science. Demikian seterusnya. Teori anarki yang dikemukakan oleh Feyerabend pada tahun 1975 yaitu melalui proses apa saja sesuai karakteristik masing-masing. Pengertian penelitian. Penelitian merupakan suatu proses menemukan hal-hal baru dan mencari penjelasan dan jawaban atas suatu fenomena maupun teori. Metodologi penelitian merupakan strategi umum dalam melakukan penelitian termasuk tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdiri dari A. Penelitian ilmiah, B. Penelitian non-ilmiah. Kriteria penelitian ilmiah. Purposive, tujuannya jelas dan spesifik. Sistematik, langkah-langkah yang digunakan terstruktur. Logik, langkah penelitian dapat dijelaskan dan diterima secara nalar. Rigor, mengutamakan ketelitian, kehati-hatian, kesungguhan, dan komitmen yang tinggi. Replicable, memberikan penjelasan yang layak tentang sumber acuan penelitian agar tidak terjadi plagiarisme. Tujuan penelitian. Exploratory research atau penelitian eksplorasi, mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya. Descriptive research atau penelitian deskriptif, memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, dan hubungan. Explanatory research, mencari sebab dan alasan dari sebuah fenomena 5W+1H. Experimental research, mengetahui reaksi dari individu-individu sejenis terhadap lingkungan yang berbeda atau dengan yang sebaliknya. Ciri-ciri research question yang baik. A. Konsistensi dengan tujuan studi. B. Spesifik. C. Ada urutan atau hierarki dan hubungan logis di antara research question. D. Tidak tumpang tindih. E. Dapat digunakan sebagai panduan bagi pembaca. Manfaat penelitian. Penelitian dasar dan penelitian terapan. Menurut Zygmunt pada tahun 1997, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sains secara umum dengan mengevaluasi dan mengembangkan konsep atau teori yang ada dalam bidang sains tersebut. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Perbedaan penelitian, penelitian dasar, dan penelitian terapan. Penelitian dasar, 1. Fokus penelitian memuaskan keinginan tahuan akademik dari peneliti. 2. Kualitas penilaian berdasar pada standar akademik. 3. Manfaat utama adalah untuk memberikan kontribusi teoritis. 4.
Ukuran keberhasilan adalah pada saat laporan penelitian dipublikasi pada jurnal akademik. Penelitian terapan 1, bagian dari sebuah pekerjaan yang seringkali didanai dan ditunjukkan tujuannya oleh pemberi kerja. 2, kualitas penelitian dinilai oleh pemberi dana. 3, manfaat utama untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat secara praktis dalam penyelesaian masalah. 4, untuk keberhasilan adalah pada saat rekomendasi tersebut digunakan oleh pemberi dana untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber data, penelitian pustaka atau library research. Data berasal dari sumbernya langsung di lapangan atau data primer. Penelitian lapangan atau field research, data telah tersedia pada pihak ketiga, misal perpustakaan atau lembaga lainnya yang bukan objek penelitian tersebut. Dimensi waktu atau 1, cross-sectional study, dilakukan dengan memotret sebuah fenomena pada titik waktu tertentu sebagai produk akhir. 2, longitudinal study, memotret sebuah fenomena pada berbagai titik waktu untuk mempelajari perubahan pada fenomena tersebut. Baik, kita akan memasuki bab 2, etika dalam penelitian. Etika dalam penelitian, konflik kepentingan dalam penelitian, kepentingan pengembangan sains. Sains dianggap bebas nilai dapat membawa teknologi pada pengerusakan peradaban manusia dan harus diabdikan untuk kepentingan manusia demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Kepentingan pribadi peneliti, pelaku atau partisipan dari objek yang diteliti memiliki hak asasi yang harus dijaga, dilindungi, dan dihargai. Kepentingan masyarakat, penelitian bermanfaat secara potensial bagi kehidupan yang lebih baik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan pandangan publik. Etika dan hukum formal, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. 1, plagiarisme, yaitu tindakan mengutip ide orang lain tanpa mengakui atau menyebutkan sumbernya. 2, kejujuran dalam penelitian, yaitu manipulasi penelitian meliputi memalsukan, mengarang, atau menciptakan data sendiri sesuai keinginan peneliti atau melaporkan desain studi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 3, perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian. 4, akses ke objek penelitian. 5, independensi peneliti. 6, pelecehan terhadap pelaku objek penelitian. 7, informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan. Baik, kita akan memasuki bab yang ketiga, pendekatan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ilmiah terdiri dari pendekatan positivis atau kuantitatif, pendekatan alternatif atau kualitatif. Positivis dalam ontologi, realita memiliki struktur yang konkret dan independen. Positivis dalam epistemologi, pengetahuan dapat diperoleh dari proses investigasi yang objektif dan value-free. Positivis dalam asumsi sifat, perilaku dan pengalaman manusia sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh lingkungan eksternalnya. Alternatif dalam ontologi, realita terdiri dari seperangkat label dan konsep yang diciptakan oleh manusia. Alternatif dalam epistemologi, pengetahuan dapat diperoleh melalui proses investigasi yang lebih pribadi dan mendalam dari individu yang diteliti. Alternatif dalam asumsi sifat, manusia memiliki otonomi dan kehendak bebas yang mampu mempengaruhi dan menciptakan lingkungannya sendiri. Pendekatan positivis atau kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Pendekatan alternatif atau kualitatif bahwa penelitian terhadap fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pendekatan pada ilmu pasti dan lebih menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang objek yang diteliti. Pendekatan alternatif terdiri dari pendekatan interpretatif, yaitu pemahaman atas dasar diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetil
dan menekankan keterlibatan peneliti secara langsung dan intensif. Pendekatan kritikal, proses pencarian jawaban yang melampaui apa yang nampak di permukaan saja yang didominasi oleh ilusi dalam rangka menolong masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari peneliti. Aspek-aspek kunci pembeda positivis, interpretif, dan kritikal. Aspek kunci alasan melakukan penelitian. Pada positivis, menemukan hukum sebab akibat perilaku manusia agar berbagai kejadian dapat diramalkan atau dikendalikan. Pada interpretif, memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Pada kritikal, membongkar mitos dan memberdayakan manusia untuk mengubah masyarakat. Aspek kunci, asumsi tentang sifat realitas sosial. Pada positivis, ada tatanan atau pola yang stabil dan berulang-ulang yang dapat ditemukan. Pada interpretatif, realita diciptakan oleh manusia sendiri melalui interaksi. Pada kritikal, realita dibentuk dari ketegangan konflik dan kontradiksi. Aspek kunci asumsi tentang sifat manusia. Pada positivis, mementingkan diri sendiri, rasional, dan dibentuk oleh lingkungan. Pada interpretatif, secara bersama-sama menciptakan arti sebagai pegangan. Pada kritikal, kreatif, adaptif, berpotensi namun terjebak ilusi. Aspek kunci sifat dari teori yang dihasilkan. Pada positivis, berisi berbagai definisi aksioma dan hukum logis deduktif. Pada interpretatif, gambaran tentang sistem arti dari sebuah kelompok. Pada kritikal, kritik yang mengungkap kondisi sebenarnya. Aspek kunci penjelasan yang dianggap baik. Pada positivis, terkait secara logis dengan hukum sebab akibat dan fakta. Pada interpretatif, masuk akal dan rasional bagi dunia para pelakunya. Pada kritikal, mampu membekali manusia dengan alat-alat yang diperlukan. Aspek kunci bukti yang dianggap baik. Pada positivis, tidak biasa, terukur secara tepat, netral, dan dapat diulangi hasilnya. Pada interpretatif, diperoleh langsung dari pelaku dalam sebuah konteks spesifik. Pada kritikal, mampu mengungkap ilusi. Aspek kunci jenis penalaran utama. Pada positivis, deduktif. Pada interpretatif, induktif. Dan pada kritikal, deduktif. Aspek kunci nilai pribadi para pelaku sains. Pada positivis, harus bebas nilai. Pada interpretatif, tidak ada nilai salah dan benar yang ada berbeda. Pada kritikal, memihak ada nilai benar dan salah. Aspek kunci metode penelitian yang digunakan. Pada positivis, alat-alat kuantitatif seperti survei, kuesioner, dan uji statistik. Pada interpretatif, studi kasus spesifik dengan alat-alat kualitatif seperti wawancara. Pada kritikal, menekankan alat kualitatif namun bisa kuantitatif juga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.